Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini, saya akan menampilkan permain catur yang sangat mengesankan yang dimainkan antara Stockfish pegang buah hitam dengan Torch pegang buah putih. Stockfish juga akan membagikan jebakan di Gambit Raja. Jadi mari kita mulai tanpa membuang waktu. Torch memulai permainan dengan E4, dijawab Stockfish E5, F4. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya berbagi strategi catur dan jebakan catur, di mana hitam menjawab dengan D5, kuda F3, D makan E4, kuda makan E5, gajah C5, kuda C3, kuda F6, menteri E2, kuda C6. Permainan yang saling menjebak dan sengaja hitam membiarkan langkah putih berikut ini. Kuda makan F7 dan jawabannya adalah menteri E7. Kuda makan benteng, kuda D4, menteri D1, terpaksa nggak ada tempat yang aman karena ancaman kuda makan C2 mendapatkan benteng. Dan apa jawaban hitam? Yaitu kuda F3 skak, makan sama pion, terpaksa makan skak, tutup dengan gajah. Kalau tutup kuda langsung skak mat. F2, raja F1 dan gajah ke A3 skak mat. Baik, kita lanjutkan ke permainan aslinya. Stockfish menjawab dengan E makan F4. Di sini Torch menjawab dengan kuda F3. Sebelum kita melanjutkan ke permainan sebenarnya, ini ada jebakan lagi, di mana hitam bisa mencoba menjalankan kuda F6, E5, kuda A5. Sini putih bisa menjalankan D4, kuda C3 atau kuda atau gajah C4. Itu adalah langkah yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain catur. Di sini umpama kuda C3, D6, gajah C4, dan di sini mulai jebakan yang dilakukan oleh hitam. Dia makan E5, kuda makan pion E5, menteri H4 skak, raja F1, gajah E6. Langkah perantara dari hitam yang bagus. Gajah makan E6. Sekarang apa yang dilakukan oleh hitam? Ya, kuda ke G3 skak. Tidak bisa dimakan oleh pion karena benteng akan hilang dan putih akan kalah materi. Raja G1 dan gajah C5. Langkah ini jauh-jauh sudah dipikirkan oleh hitam karena jawabannya adalah mesti ke D4. Dan apa yang dilakukan oleh hitam? Gajah makan D4, menteri makan D4 karena tidak ada langkah lagi. Dan jawaban yang sangat bagus dan di luar dugaan adalah kuda E2 skak, mendapatkan menteri dan terpaksa dimakan, lalu menteri ke E1 skak. Kembali ke permainan. Stockfish memilih langkah G5, langkah yang sangat agresif
Sebagian besar dari Anda atau kita mungkin mempertimbangkan untuk memainkan gajah C4. Kemudian G4. Kuda E5 ngancam makan F7. Kita menjawab dengan menteri H4, raja F1, kuda C6, kuda makan F7, dan B5 untuk mengalihkan diagonal gajah. Mundur, lalu gajah C5 ancam menteri F2 skakmat, menteri E2 dan F3 makan, lalu D5. Menutup diagonal gajah sekaligus mengaktifkan gajah C8 untuk ke H3, dan putih menjawab dengan H3. Hitam kuda D4, menteri F2 gajah makan skak, lalu raja G1 dan kuda F3 skakmat. Baik, kita lanjutkan ke permainan sebenarnya antara Stockfish melawan Torch. Melanjutkan dengan rokade pendek. G makan F3, menteri makan F3. Ini dinamakan gambit raja variasi Musia. Sudah pernah saya upload pada tanggal 24 September, silakan dilihat ya. Stockfish menjawab dengan menteri F6, D3. Bisa dicoba juga dengan E5 sebagaimana video saya tanggal 20 September. Kuda C6, gajah makan F4, D6 untuk ngeblok diagonal gajah F4, C7, dan juga untuk menjaga peta E5. Kuda C3. Setelah kuda C3, jika kita menjawab dengan gajah E6, ini adalah pilihan yang jelek karena kuda D5, gajah makan, E makan, kuda E5, gajah B5 skak, tutup dengan kuda makan, dan menteri G4 skak. Jelas putih menang karena jika raja ke D8 ancaman gajah G5, jika raja ke E8 maka benteng ke E1 skak. Ini juga bermasalah bagi hitam. Kembali ke posisi. Pada posisi ini Stockfish tidak melangkahkan gajah E6 tapi menteri ke G7. Jawab kuda D5, raja ke D8 terpaksa ya, harus dijaga dengan raja. Benteng A E1, baru gajah E6, C3, kuda E5, menteri ke D1, kuda E7, benteng E3. Dia rencana ke G3 untuk menjebak menteri hitam, dan juga dia berencana menjalankan gajah F4 ke G5 lalu ke F6. Stockfish menjawab dengan kuda makan kuda, E makan D5, gajah G4, menteri B3 ancam pion B7. Dalam posisi ini, jika hitam menjalankan raja ke C8, maka jawaban putih adalah D4. Jika lari atau makan, maka benteng E8, menang putih. Kembali ke posisi
Di sini bukan raja ke C8, tapi gajah kembali lagi ke C8. Menjawab dengan D4. Jika kita menjawab dengan kuda makan gajah C4, ini adalah bukan pilihan yang bagus, tapi buruk. Karena benteng ke G3, jika menteri ke F6, maka gajah G5. Jika gajah G4, maka H3, H5, dan menteri makan C4. Dan gajah G4 juga akan kena dengan posisi yang sangat bagus bagi hitam, karena materinya kembali ke posisi setelah D4. Kuda ini tidak bisa dipindahkan, oleh karena itu Stockfish memilih langkah benteng ke G8 mengancam menteri makan G2 skakmat. Benteng G3 tutup dengan kuda, menteri D1, gajah E7, menteri H5 ancam dengan gajah ke H6 untuk mendapat sudutkan menteri hitam. F6, gajah D3, menteri ke F7, benteng ke E3. Putih mencoba juga untuk mengembangkan benteng F ke E1 juga untuk menguasai lajur E yang terbuka. Stockfish menjawab dengan gajah D7, gajah G3, raja ke C8, berharap di sayap menteri raja ini lebih aman. Torch melanjutkan serangan dengan C4, A6, gajah F5 menukar gajah bagus hitam, makan skak, raja ke B8, dan Torch melanjutkan serangan dengan B4, gajah ke D8. Torch melanjutkan serangannya sesuai dengan rencananya, yaitu mendobrak sayap menteri daripada hitam, yaitu dengan C5, kuda D7, menteri ke D7. Dalam posisi ini hitam tidak dapat memainkan langkah normal apapun. Misal dia melangkah H5, maka C makan D, makan, dan gajah makan D6 skak, raja A7, gajah C5 skak. Jika tutup, maka benteng makan kuda dan ancaman menteri makan B7 skakmat. Itulah sebabnya Stockfish memutuskan untuk melangkah benteng ke F8 mendukung menteri untuk rencana berikut ini. C makan D6. Dan apa langkah Stockfish berikut yang bagus ini? Yaitu kuda makan D5, menyerang menteri sekaligus juga menjaga pion C7. Jika dimakan sama kuda, menteri F5 menghindari pertukaran, raja A7. Torch melanjutkan serangan dengan A4, menteri ke C4. Torch melanjutkan serangan dengan benteng E ke E1, benteng ke G8, D5, kemudian kuda makan D5, benteng C1, gajah B6 skak, raja 1, dan menteri ke A7. Torch melanjutkan dengan benteng A1 mengusir menteri, kembali ke C4, kembali lagi ke C1, dan kuda ke C3. Mungkin bagi kita bertanya-tanya, kenapa kok malah ke C3?
apakah nggak berbahaya? Di sini ternyata kuda C3 cukup bagus dijaga nanti oleh gajah D4 dan juga benteng di C8. Sebenarnya Torch melanjutkan dengan gajah F2, gajah D4, benteng F ke D1. Di sini menyerang gajah sekaligus juga mengancam kuda di C3 juga. Kira-kira langkah brilian apa yang dilakukan oleh Stockfish dalam posisi seperti ini? Coba dijeda sebentar video ini dan cari alasannya. Apa langkah selanjutnya? Jika Anda melanjutkan dengan kuda makan benteng di satu, Anda luar biasa. Benteng makan menteri, dan luar biasa lagi adalah gajah makan gajah, bukan kuda makan gajah. Ini karena nanti gajah dijaga oleh kuda dan kuda nanti akan dijaga oleh benteng di D8, dan tidak mudah untuk menyingkirkan kuda karena ancaman mat di baris belakang daripada putih. Dilanjutkan, putih melanjutkan serangan dengan benteng ke C7. Kondisi masih belum bagus buat Stockfish karena posisi terbuka juga dan ancaman putih juga berbahaya, tapi semuanya itu dapat dialog oleh Stockfish dengan benteng ke D8. Ancamannya kuda ke E3 dan benteng ke D1 skakmat. Storch melanjutkan H4 untuk mencari jalan selamat bagi rajanya. Gajah ke B6, benteng makan kuda ke E3, menteri ke F3, ancam pion B7. Di sini Stockfish melanjutkan dengan serangan balik, yaitu dengan benteng ke D1 skak, raja ke H2, benteng ke B8 untuk menjaga pion B7. Torch melanjutkan serangan dengan A5, gajah D4, menjaga pion F6, sekali juga ada ancaman ke gajah ke E5 juga jika suatu waktu dibutuhkan. G3 dan F5, posisi yang sangat bagus sekali, di mana masing-masing perwira saling menjaga. Kuda dijaga oleh gajah, gajah dijaga oleh benteng, dan benteng dijaga oleh kuda. Ini perlu kita contoh langkah daripada engine terbaik saat ini. Torch melanjutkan dengan raja ke H3, benteng F1, menteri C6, pantang menyerang, tetap menyerang. Kuda ke G4, B5, A makan B5, pion maju terus dengan ancaman benteng makan pion B7. Dan kita saksikan langkah-langkah Stockfish yang luar biasa ini, yaitu skak, raja kedua, skak, raja F1, skak, raja ke E1, gajah C2. Langkah luar biasa lagi dari Stockfish. Jika menteri ke D1, maka kuda E3, skak, raja C1, dan benteng F1 skakmat. Oleh karena itu, Torch terpaksa memakan gajah C3, dan Stockfish melanjutkan dengan benteng E8 skak, raja D1, kuda E3 skak, dan kembali ke E1. Kuda D5 skak, makan, benteng makan, raja makan pion, benteng C7 ancam kuda B4,
menjalankan peon bebasnya, benteng C4, kuda 4 skak, raja G2, benteng G6, H5, dan B3. Lanjutkan pion bebasnya, benteng B4, benteng makan skak, raja 2, menteri A5, benteng B8, F4, maju terus, pantang menyerah, skak, raja B4, benteng ke F8, ngancam pion, dan lanjut B2, skak, raja ke C3, benteng C8, raja D3, benteng D8, raja E3, benteng D1, dan kuda D2. Nah, di sini sudah kalah ya. Coba kita lanjutkan aja, benteng E1, raja F2, dan benteng E2. Tidak ada langkah lain. Makan A6, skak, raja 1 dan B1 jadi menteri, skakmat. Demikian video saya, suatu permainan yang sangat hebat yang dilakukan oleh Stockfish. Bagaimana dia bertahan dari serangan torch lalu membalikannya jadi kemenangan. Saya harap Anda sangat menikmatinya dan mendapatkan manfaat yang terbaik. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.